Selamat malam. Kekerasan yang dialami salah seorang perawat di salah satu rumah sakit di Palembang, Sumatera Selatan yang baru saja kita saksikan. Cuplikan videonya yang menunjukkan kekerasan tersebut tentu membuka mata kita semua akan pentingnya penguatan perlindungan hukum, pengakuan, perlakuan secara seimbang antara hak dan kewajiban para perawat di Indonesia sebagai garda terdepan pemberi layanan kesehatan terbaik untuk kita semua. Nah, sudahkah hak dan kewajiban para perawat di Indonesia diatur dan terutama diimplementasikan secara adil? Malam ini bergabung di forum ini ada praktisi kesehatan dari Serikat Pekerja Tenaga Kesehatan Seluruh Indonesia, Bapak Sukendar. Saya undang bergabung bersama saya, Pak. Selamat bergabung. Silakan, selamat malam Pak Sukendar. Silakan, kami sudah sediakan tempat duduk. Tidak hanya Pak Sukendar, saya juga mengundang perawat. Kita akan dengarkan cerita dari sisi perawat. Bagaimana, apa yang sebenarnya mereka alami. Saya undang Laurentina Nona Eda. Silakan, selamat bergabung Mbak Laurentina. Selamat malam, silakan, Mbak selamat Christian. malam. Terima kasih sudah bersedia untuk memenuhi undangan kami. Bisa dilihat tadi saya di buku ini, Pak Sukendar, Mbak Laura, saya tanyakan soal sudahkah diatur secara adil hak dan kewajiban dari perawat. Jadi kita berbincang dulu soal hak dan kewajiban kan harusnya secara seimbang begitu ya. Mungkin dari Mbak Lauren dulu kita dengarkan. Kalau tadi kan ada kekerasan yang terjadi. Tentu Mbak Lauren juga mungkin bertanya kepada rekan-rekan sejawat, para perawat, sebenarnya apa sih yang dialami oleh salah satu rekan Mbak Lauren, mungkin punya cerita, mewakili teman-teman di seluruh Indonesia, para perawat di Indonesia, itu seperti apa Mbak Lauren? Baik Mbak Christian ya, tentunya melihat teman sejawat ya, diperlakukan seperti yang kita lihat, kita semua lihat di media sosial. Saya sebagai perawat sangat prihatin dan sangat menyesalkan keadaan ini. Karena mungkin seluruh Indonesia tahu profesi perawat itu banyak yang mengatakan profesi yang mulia ya. Karena apa? Karena perawat bukan hanya merawat pasien yang sakit, tetapi memperhatikan juga keluarganya. Pada saat keluarganya mendampingi pasien yang sakit, mereka pun secara mental ya, psikologis, mereka pasti mengalami sedikit gangguan, terutama mengalami rasa cemas. Kenapa? Karena mereka mengharapkan keluarga yang dirawat oleh seorang perawat itu bisa sembuh, bisa kembali bersama mereka. Jadi pekerjaan perawat itu tidak hanya merawat pasien yang sakit untuk kembali sembuh, tetapi juga memperhatikan keluarganya. Bahkan kami pun sebagai perawat punya kewajiban untuk memberikan edukasi ketika pasien itu sudah selesai menjalani masa rawat di rumah sakit. Seperti itu. Tugasnya sampai di situ gitu? Iya, betul. Nah, Mbak Lauren bisa cerita, satu perawat itu biasanya, umumnya, karena tidak bisa digeneralisir ya Pak Sukendar ya, karena masing-masing rumah sakit mungkin punya kebijakan yang berbeda. Biasanya merawat atau bertanggung jawab sama berapa pasien? Kalau misalnya sesuai standar ya, kita melihat dulu kondisi pasien. Kalau ketergantungannya penuh, artinya semua kebutuhan dasarnya sebagai manusia itu dilayani, maka harusnya satu perawat, satu pasien. Karena yang saya katakan kebutuhan dasar itu misalnya apa? Miring-miring pun nggak bisa. Maksudnya miring-miring? Miring kiri kanan bergerak seperti ini harus dibantu. Karena begini Mbak Christian, ketika seorang pasien terbaring lemah di posisi yang sama, itu seorang perawat punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, bahwa area tubuh tertentu itu tidak boleh tertekan terlalu lama. Setiap 30 menit sampai 1 jam, seorang perawat itu harus membantu pasien tersebut supaya miring kiri, miring kanan. Itu satu pasien? Iya, betul. Biasanya dari cerita teman-teman, dan mungkin Mbak Lauren juga mengalaminya, itu sehari atau pada waktu yang mungkin hampir bersamaan menangani berapa banyak pasien ditambah keluarganya ya? Kalau bicara berapa, kita sesuaikan dengan kondisi ya. Seharusnya sih ada rumusnya, tergantung tingkat ketergantungan pasien.
Kalau ketergantungan penuh tadi saya katakan satu perawat idealnya satu. Tetapi kalau ketergantungannya sebagian bisa satu perawat menangani 4 pasien. Jadi mungkin yang dibantu itu misalnya kebutuhan untuk minum obat, menemani pada saat akan membersihkan diri atau mandi seperti itu, tapi hanya menemani, tapi tidak melakukan secara utuh. Tetapi di kenyataan, di lapangan ya, masih banyak beban kerja yang cukup tinggi ya untuk perawat. Oke, bisa apalagi di kondisi beban kerja cukup tinggi itu, iya, apalagi di kondisi pandemi seperti ini. Iya, itu luar biasa perawat. Di dalam kondisi keterbatasan perawatnya sendiri, keterbatasan dari alat pelindung diri, memang saat ini sudah teratasi, tapi ini kita bercerita hal yang sudah pernah terjadi. Mungkin saja akan terjadi lagi kalau ini tidak diperhatikan. Seperti itu. Jadi perawat itu udah bekerja melayani pasien dengan resiko yang begitu tinggi. Karena bisa jadi tertular, ya. Betul. Bisa jadi tertular penyakitnya. Mbak Laurentina, kita sama-sama saksikan ada yang viral bahkan kemudian saat ini tengah berproses hukum. Saya tidak mau masuk ke proses hukum itu, tapi saya mau bertanya dan mau memberikan kesempatan kepada Mbak Lauren mewakili para perawat yang saat ini mungkin masih tengah menyaksikan kita. Kalau masih ada yang mempertanyakan soal, ada juga kan oknum perawat yang tidak sepenuh hati melayani pasien, apalagi keluarga pasien. Apa jawaban Mbak Lauren? Oke. Saya pun tidak akan menutup telinga untuk mendengar keluhan itu. Bahwa masih ada oknum perawat yang perlu membenahi diri. Saya akui itu pasti ada. Sebagai seorang manusia. Di semua profesi pasti ada yang malas, ada yang rajin sekali, ada yang sepenuh hati, ada yang tidak gitu ya. Jadi ini menjadi perhatian buat rumah sakit, para pimpinan rumah sakit yang bertanggung jawab untuk terus berjuang mengevaluasi, melakukan pendidikan kembali, pelatihan, sehingga perawat-perawat itu secara skill juga lebih baik, pengetahuannya juga lebih tinggi. Tapi satu yang penting terus diingatkan adalah sifat untuk peduli, yang kita biasa bilang care atau caring. Jadi itu jiwanya perawat. Seorang perawat kalau nggak punya yang namanya kepedulian, lebih baik tidak. Karena itu kuncinya. Bahwa seorang perawat itu harus punya hati yang peduli, harus peduli. Itu modal awal yang dimiliki oleh seorang harus perawat, punya ya? etika yang tinggi, dan itu semua di pendidikan dasar keperawatan itu diberikan. Dan satu lagi Mbak Fristian, banyak juga yang memandang bahwa profesi perawat itu layaknya membantu profesi lain. Tidak. Kami bermitra, dokter, gitu ya? Kami bermitra ya. Kami bermitra artinya kami bekerja berdasarkan pengetahuan yang kami miliki. Kami bekerja berdasarkan yang namanya asuhan keperawatan. Kalau saya lihat, Mbak Lauren sendiri itu punya gelar SKM, Sarjana Keperawatan dan Magister Keperawatan. Artinya para perawat juga berkuliah begitu ya? Ada gelarnya, ada skill yang harus dimiliki begitu. Betul. Ya? Betul ya Mbak Lauren ya? Artinya kemudian kalau memang ada pandangan demikian, ada stigma demikian yang melihat bahwa relasi kuasa antara perawat dengan dokter itu antara atasan dan bawahan. Mbak Lauren mau kasih jawaban apa? Mau kasih pencerahan apa kepada pemirsa soal itu? Iya, saya boleh katakan bahwa mungkin pemirsa belum mengenal betul ya pekerjaan seorang perawat, tugas-tugas dan tanggung jawabnya itu luar biasa. Satu, perawat itu paling dekat sama pasien, dan perawat itu yang melakukan pengkajian atau menggali apa yang terjadi di pasien setiap waktu, dan itu bisa dilakukan oleh perawat. Lalu perawat itu akan melaporkan kepada dokter, berkolaborasi dengan dokter untuk apa yang harus diberikan, misalnya obat, pengobatan dan lain-lain kepada pasien tersebut. Jadi kita itu bermitra. Terus ada dasar ilmunya. Saya berikan contoh aja satu. Misalnya pasien ini berurusan dengan pasien ini kok kedinginan. Contoh yang sederhana banget. Mungkin masyarakat awam melihat bahwa kalau kedinginan ya udah kasih selimut aja. Tetapi perawat tahu selimut yang seperti apa, bagian mana yang harus ditutup. Kalau ditutup bagian kepala, berapa persen kalori atau energi yang bisa kita tahan atau kita cegah sehingga pasien itu tidak kedinginan. Jadi itu ada semua, ada dasar ilmunya. Jadi nggak bisa kita melakukan suatu tindakan tanpa ada alasan ilmiahnya. Baik. Seperti itu. Baik.
Tadi Pak Sukendar mohon maaf saya anggurkan sebentar karena tentu saya berharap saya pemirsa juga mendapatkan gambaran seperti apa sih sebenarnya pekerjaan perawat, terlepas dari kalau kita atau kami mengenal perawat itu saat sakit dan datang ke rumah sakit. Nah sekarang baru ke Pak Sukendar. Pak Sukendar dari Serikat Tenaga Kesehatan Seluruh Indonesia. Pak Sukendar adalah ketuanya begitu. Jadi mungkin bisa memberikan gambaran kepada kami lebih detail lagi soal hak dan kewajiban. Itu kan diatur ya, sudah ada undang-undang keperawatan ya Pak ya. Tapi kita cerita soal skill, soal persiapan menjadi seorang perawat itu yang Mbak Lauren ya. Ternyata perjalanannya juga tidak mudah. Mungkin Pak Sukendar bisa cerita. Pak Sukendar juga adalah perawat ya. Siap. Terima kasih, selamat malam, selamat malam pada teman-teman perawat seluruh Indonesia dan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Salam tangguh. Pertama-tama kita akan kupas tentang arti keperawatan. Perawatan itu adalah melayani, itu yang pertama. Kedua, perawat itu harus pandai komunikasi, serta harus pandai juga secara bagaimana mengedukasi kepada pasien itu sendiri. Itu diajarkan, Pak? Diajarkan secara skillnya seorang perawat itu. Dan bagaimana juga menangani secara problem solving yang ketika terjadi ada pasien di lapangan. atau keluarga pasien. Ketika ada pasien marah atau emosi atau apa, kita harus tanggap. Artinya, jangan sampai terbiarkan di luar. Jadi harus kita cari suasana dan cari lokasi tempat yang bagus. Dalam arti di sini yang steril. Sehingga pasien itu tidak kayak kejadian di Palembang, tidak serta-merta main pukul, tapi kita bawa dengan nada yang baik, dengan nada yang santun ke tempat yang baik juga. Tentunya di sini rumah sakit harus menyiapkan suatu ruangan untuk melayani tadi handling komplain itu sendiri. Dengan keselamatannya dijaga, seperti ada security, dan di ruangan itu harus safety juga. Artinya apa? Harus ada CCTV. Kita sekarang menggembar-gemborkan pasien safety, harusnya kan safety semuanya. Safety rumah sakit, safety perawatnya, safety pasien dan keluarganya. Nah, di situ diatur juga di dalam Undang-Undang 38 tahun 2014, di dalam pasal 36, bahwasanya tenaga kesehatan mendapatkan perlindungan hukum tatkala melaksanakan tugasnya dan fungsinya yang penting sesuai dengan aturan. Apa aturannya itu? Standar pelayanan, standar profesi, dan kode etik, serta standar operating prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Bagaimana standar pelayanan, standar operating procedure atau standar operasi begitu ya, standar teknik yang dilakukan oleh perawat ketika menghadapi pasien dan juga keluarga pasien yang ternyata tadi diajarin juga soal komunikasi ya Pak. Kita bahas lebih detail. Kita jeda dulu ya Mbak Lauren dan juga Pak Sukendar. Tetap bersama kami di Forum Christian.